Bukti militer Amerika tak punya nyali hadapi perang lawan TNI. Sebagai ujung tombak pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia atau TNI memiliki peran yang sangat vital. Dengan seluruh kemampuan yang dipunyai, tak ayal seluruh satuan di 3 matra TNI sangat ditakuti dunia. Dalam berita FIFA Militer pada Senin 11 Januari 2021, mantan Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat atau US Armed Forces, Jenderal Peter Pace menyatakan bahwa Korps Marinir TNI Angkatan Laut adalah salah satu yang terbaik di dunia. Tak hanya itu, Pace juga menyebut bahwa Korps Marinir TNI Angkatan Laut berada di posisi ketiga besar yang terkuat di dunia. Oleh sebab itu, penempatan pasukan Korps Marinir AS atau US Marine Corps di wilayah Asia Tenggara sama sekali tidak diarahkan pada tujuan menyerang sebuah negara, apalagi Indonesia. Pace secara jujur mengatakan, AS bahkan tidak berani bermimpi untuk menyerang Indonesia. Meskipun di sisi lain AS adalah salah satu negara terkuat dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Saat ini ada 3 kekuatan besar marinir dunia dan Indonesia berada pada posisi ketiga. Penempatan US Marine hanya untuk stabilitas kawasan di Asia Tenggara. Jangan bermimpi USA berencana menyerang Indonesia, meski USA adalah pemimpin NATO. Tidak pernah terpikir oleh pemimpin USA untuk menyerang Indonesia, ujar Pace dikutip dari TV ABC13. Pengakuan Pace terhadap kehebatan TNI tidak hanya itu. Pace tahu betul bahwa pasukan angkatan bersenjata AS sering berlatih bersama dengan TNI. Dan di saat itu pula pasukan AS melihat langsung bagaimana kegarangan pasukan TNI. Pace mengakui anak buahnya kerap tak bisa menyaingi kehebatan personel TNI dalam setiap kali kesempatan latihan bersama. Kita sering berlatih dengan Indonesia. Kita sadar bagaimana kemampuan pasukan khusus Indonesia. Pasukan kita sering kewalahan dalam setiap latihan perang dengan Indonesia, kata Pace melanjutkan. Selain Pace, satu purnawirawan perwira tinggi Angkatan Darat AS lainnya juga mengakui kedikdayaan pasukan elit Komandan Pasukan Khusus atau Kopassus. Komandan Operasi Badai Gurun atau Desert Storm di Irak, Jenderal Tommy Franz mendapatkan laporan bagaimana sepak terjang prajurit Kopassus saat membebaskan sandera di Bandara Don Mueang, Thailand. Aksi pasukan Kopassus dalam peristiwa Woyla membuat Franz geleng-geleng kepala. Bagaimana tidak? Pasukan Kopassus di bawah Komando Letkol Infanteri Sintong Panjaitan hanya membutuhkan waktu 2 menit 49 detik untuk membebaskan 57 orang sandera di pesawat Garuda Indonesia DC-9. Menurut Franks, laporan yang ia dapatkan langsung dari pasukan elit Angkatan Darat AS Delta Force diungkapkan Delta Force memantau secara detail bagaimana pasukan Kopassus menjalankan operasi tersebut. Franks juga berani memastikan tidak ada militer di belahan negara manapun yang mampu menyamai kemampuan taktik tempur yang dimiliki TNI dan rakyat Indonesia. Ya, taktik itu tidak lain adalah taktik perang gerilya. Saat operasi pembebasan sandera di pesawat yang dibajak di Bangkok, Thailand, Delta Force memantau operasi tersebut. Operasi berjalan sukses dan sangat efektif, ujar Franks. Hal lain yang tidak dimiliki oleh pasukan negara lain, Anda akan terkejut bila mendapati satu mata pelajaran yang takkan didapat di pendidikan elit militer manapun.
Indonesia.